kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Rahayu Retno Sunarni. Kepada Ibu Retno, dipersilakan, Bu. Terima kasih Mbak Nur. Yang saya hormati Prof. Jaksrudin, Ketua Lembaga L2 Dikti 9. Yang saya hormati Pak Alim Setiawan, Pak Irfan, dan juga Bu Dewi, serta Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di bawah koordinasi L2 Dikti Wilayah 9 dan juga wakil dari Prodi yang diundang pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tadi sebetulnya sudah dibuka oleh Pak Direktur sedikit begitu, tetapi saya akan menyampaikan secara detail apa saja yang menjadi kebijakan kementerian dalam rangka dalam rangka proses pembelajaran kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lanjut saja Mas, saya kira Bapak dan Ibu perlu kita ketahui dan saya kira Bapak Ibu kita juga semua sudah merasakan bagaimana era revolusi yang saat ini sudah berjalan begitu ya, dan revolusi industri yang memang 4.0 sudah kita laksanakan sudah kita mulai sejak tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pun kita juga semakin kompleks, di mana revolusi industri pada kali ini akan lebih jadi masuk ke dalam semua aspek. Banyak terjadi perubahan, baik perubahan kerja maupun pekerjaan, di mana banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot dan juga mesin cerdas dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptakan lapangan kerja baru. Dan tentunya kita harus belajar dengan pengetahuan baru, keterampilan baru, dan juga belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Itu dari sisi pekerjaan dan kerja dan pekerjaan. Bagaimana dari sisi ekonomi dan inovasi, tentunya kita juga mengenal mata uang baru, sehingga perlu informasi dan data yang lebih akurat. Begitu juga modal yang baru, karena perlu yang tentunya akan memerlukan talenta yang kreatif dan juga memerlukan disiplin ilmu yang lintas. Dan juga kita juga harus memerlukan kecakapan baru dan juga sangat mungkin juga adalah perusahaan-perusahaan baru yang sekarang banyak tumbuh seperti yang memerlukan tentunya mass customize dan lain sebagainya. Ini bagaimana dengan pemberdayaan individu? Saya kira tentunya orang sekarang kebanyakan mendapat akses pada jejaring digital untuk bisa mendapatkan baik itu komunikasi global. Ini apa sih sebetulnya? Sebentar. Jadi mendapatkan pengetahuan, komunikasi global dan juga menjalankan bisnisnya. Jadi inilah dampak transformasi digital saat ini, dan tentunya ini berdampak bagaimana revolusi industri 4.0 ini di Indonesia. Sebentar ini kok. Ya. Di Indonesia yang tentunya sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini, itu akan digantikan otomasi pada tahun 2030, dan ini pekerjaan yang akan hilang juga berisiko otomasi tersebut adalah pekerjaan yang tentunya sifatnya repetisi atau yang berulang, dan akan lebih banyak tercipta pekerjaan baru daripada yang hilang karena otomasi. Jadi ini adalah sebuah pendapat yang seperti yang dituliskan oleh McKinsey tahun 2019, di mana nantinya sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan juga retail akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja yang luar biasa. Bahkan ada peluang antara 27 sampai 46 juta pekerjaan baru, di mana 10 juta pekerjaan baru tersebut diantaranya adalah jenis pekerjaan yang saat ini belum ada, jadi dan juga belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah dampak positif yang mungkin kita harus bisa ambil hikmahnya dari semua ini. Dan tentunya dari sisi pendidikan,
kita juga mengenal bahwa revolusi itu juga terjadi. Kalau dulu itu adalah guru sebagai center student, ya, tetapi lanjut berkembang menjadi student active learning, dan sekarang juga berkembang lagi menjadi student active learning, di mana guru hanya sebagai fasilitator. Dan tentunya saat ini tidak cukup dengan student active learning, tetapi juga harus mempunyai kreasi dan lain sebagainya. Jadi kreasi ini penting sekali untuk kita tumbuhkan pada mahasiswa dan lulusan kita. Selanjutnya kami tentunya kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di mana kita harus bisa menciptakan karakter yang unggul, budaya akademik yang kolaboratif dan kompetitif, serta tentunya di perguruan tinggi. Dan program-program seperti general education, di mana pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara ini tetap harus dilakukan. Begitu juga untuk pengembangan kepemimpinan, baik itu kegiatan ekstrakurikuler maupun untuk pengembangan kepemimpinan dan juga bekerja dalam tim agar terus dikembangkan tentunya. Dan yang perlu diperhatikan juga, kita perlu pendampingan dosen, di mana dosen sebagai penggerak untuk untuk program kebijakan Merdeka Belajar ini perlu sekali banyak dosen sebagai penggerak dalam berbagai kegiatan, baik keagamaan, sosial budaya, olahraga, penelitian, dan lain sebagainya. Dan juga civil intelligence responsibility dan partisipasi, yaitu kecerdasan, tanggung jawab, serta partisipasi warga negara sebagai landasan pengembangan nilai perilaku demokrasi. Yang kelima adalah entrepreneur. Jadi semangat juang, pantang menyerah, tentu kita harus dorong ke sana. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi rasanya tadi juga Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa dengan kebijakan Pak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang saat ini terkait dengan cuti dan lain sebagainya, itu ada di luar perhitungan masa studi, itu tentunya juga mengakomodir bagaimana pembelajaran sepanjang hayat, karena memang mungkin saja cuti itu memang karena ada sesuatu hal begitu. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang memang mendorong ke arah ke sana. Lanjut, Mas. Ya, kampus sebelumnya Mas, tolong Mas. Jadi kebijakan Kampus Merdeka sebetulnya di kementerian itu ada 4 kebijakan atau 5 kebijakan yang sudah ada saat ini, diantaranya adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan juga pendirian atau perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Dan ini di dalam permen ini juga diatur bahwa prodi yang akreditasinya A atau B, kalau memang dia punya kerjasama dengan perguruan tinggi top dunia atau juga kerjasama dengan industri yang multinasional, itu boleh membuka prodi secara otomatis tanpa harus izin ke pemerintah, tentunya ke kementerian, tetapi cukup melaporkan apa yang dilakukan. Jadi ini juga salah satu terobosan dari Kampus Merdeka. Yang kedua adalah terkait dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi, di mana Bapak dan Ibu pastinya sudah tahu bahwa saat ini BAN dan LAM tidak akan melakukan, Bapak dan Ibu tidak perlu harus mengajukan borang akreditasi baru untuk reakreditasi, tetapi BAN dan LAM akan secara otomatis
memberikan perpanjangan masa akreditasinya asal memang tidak akan tidak ada usulan dari perguruan tinggi untuk meningkatkan peringkat akreditasinya. Tentunya pemberian secara otomatis reakreditasi ini dengan mempertimbangkan evaluasi yang dilakukan oleh BAN dan LAM dengan melihat dari yang pertama adalah data di PDDikti dengan melihat profil lulusan dan juga profil mahasiswa yang aktif gitu, dan juga kemungkinan kalau memang ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran disiplin atau pelanggaran perundang-undangan, maka juga ini akan menjadi pertimbangan. Jadi tentunya kalau memang ada hal-hal yang lain yang tadi masih diragukan dari hasil evaluasi yang bisa dilakukan melalui PDDikti atau juga laporan dari kementerian, maka barulah BAN akan melakukan analisis lapang. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri tentang nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi, di mana kementerian mendorong kepada perguruan tinggi negeri yang masih satker dan juga BLU untuk segera juga menuju ke PTNBH. Dan peraturan yang lain adalah tentang penerimaan mahasiswa baru yang saya kira bulan depan nanti sudah akan ada bagaimana peraturan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, dan juga Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan di dalam Peraturan Menteri Nomor 3 2020 inilah diatur terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini kita akan lakukan sosialisasi. Di dalam Permen 3 tahun 2020 ini di perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk lanjut, Mas. Jadi di dalam Permen 3 2020 perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela, tetapi tentunya mahasiswa itu dapat mengambil atau tidak, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Dan juga ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Jadi dengan kata lain, SKS yang wajib diambil prodi asal adalah hanya 5 semester dari total semester yang harusnya dijalankan. Dan ini tidak perlu untuk memang di dalam peraturan ini diatur tidak berlaku untuk prodi kesehatan, karena memang untuk prodi kesehatan sudah memiliki standar dan juga undang-undang sendiri yang mengatur tentang proses pendidikan untuk tenaga kesehatan, prodi kesehatan. Dan tentunya di dalam Permen 3 ini juga ada perubahan terkait dengan istilah SKS. Jadi SKS itu kalau dulu jam belajar dihitungnya, maka SKS pada Permen 3 ini diartikan sebagai jam kegiatan. Dan tentunya definisi kegiatan ini bisa belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek desa, wirausaha, riset, studi independen, dan juga kegiatan mengajar di daerah terpencil, yang semua jenis kegiatan terpilih ini harus dibimbing oleh seorang dosen. Makanya tadi diperlukan, dan tentunya dosen ini ditentukan oleh perguruan tinggi. Dan daftar kegiatan, yang dapat diambil oleh mahasiswa, yaitu dalam 3 semester di atas, dapat dipilih dari program yang ditentukan oleh pemerintah maupun program yang disetujui oleh rektor. Dan tentunya semua kegiatan ini memerlukan dosen, makanya diperlukanlah dosen sebagai penggerak yang dapat memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen. Dan juga dapat digunakan bentuk-bentuk non-kuliah seperti magang, KKN, menghadirkan praktisi atau dosen dari industri, dan juga bila perlu di RPL-kan. Dan juga mungkin juga bisa ada proyek yang bisa melibatkan
mahasiswa. Ini jadi kegiatan kemahasiswaan yang dapat dilakukan di luar kampus asal seperti magang atau praktek kerja, dan kegiatan magang ini bisa dilakukan di sebuah perusahaan atau yayasan nirlaba atau organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup, dan juga semua ini wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Begitu juga untuk proyek di desa, jadi proyek ini bisa proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dan tentunya dalam hal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan aparatur desa atau kepala desa atau badan usaha milik desa, koperasi atau organisasi desa lainnya. Dan yang ketiga adalah program mengajar di sekolah. Program kegiatan mengajar di sekolah bisa dilakukan di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Dan tentunya sekolah dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil. Dan tentunya program ini memang akan difasilitasi oleh Kemdikbud. Dalam waktu dekat nanti akan disampaikan program-program yang bisa mendukung kegiatan mengajar di sekolah ini. Karena memang ini harus bekerja sama dengan sekolah dan juga Direktorat Jenderal yang menangani guru terkait dengan hal ini. Dan yang keempat adalah terkait dengan pertukaran pelajar. Dan tentunya bisa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama. Jadi untuk program yang ini tentunya harus didasari perjanjian kerjasama yang sudah diadakan oleh pemerintah, khususnya kalau untuk luar negeri maka itu harus ada perjanjian kerjasama antar pemerintah, antar negara. Dan juga dalam kegiatan ini nilai atau SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Yang kelima adalah penelitian atau riset. Jadi kegiatan riset akademik baik itu untuk sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dan ini dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI atau BRIN. Dan yang selanjutnya juga yang keenam adalah kegiatan wirausaha. Jadi kegiatan wirausaha ini mahasiswa boleh mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Jadi untuk program ini tentunya mahasiswa harus membuat proposal, ya, dan dapat dilakukan untuk dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Dan untuk kegiatan kewirausahaan ini juga di kementerian ada bantuan kepada mahasiswa yang memang akan melakukan kegiatan terkait dengan kewirausahaan ini. Yang ketujuh adalah studi atau proyek independen, di mana mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Dan tentunya wajib juga dibimbing oleh seorang dosen dan juga pengajar atau pengajar. Yang kedelapan adalah proyek kemanusiaan, yaitu kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang tentunya harus disetujui oleh perguruan tinggi, baik bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Dan ini adalah salah satu contoh program yang sudah disetujui oleh rektor seperti PMI, Mercy Corps, dan juga lainnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam 8 kegiatan ini, semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar, dan yang kegiatan yang berada di luar perguruan tinggi asal, jadi misalnya magang atau proyek desa, maka dapat diambil sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Jadi ini adalah peluang bagi mahasiswa di mana perguruan tinggi harus menyiapkan perangkat aturannya dan lain sebagainya.
Bagaimana simulasi proses pembelajaran Merdeka dalam rangka Merdeka Belajar ini? Tentunya di awal sebelum mahasiswa terjun, sebelum mahasiswa melakukan proses Merdeka Belajar, tentunya mahasiswa harus mendaftar. Apakah magang, ya, jadi memilih atau memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar perguruan tinggi dalam bentuk magang atau di luar prodi. Tentunya apabila ada proses magang, tentunya pasti ada mengikuti proyek seleksi, baik itu administratif maupun akademik, sesuai dengan mekanisme dari perusahaan atau perguruan tinggi lain. Dan mahasiswa bila dinyatakan lulus seleksi yang dilakukan oleh, tentunya harus diseleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain atau industri. Dan apabila dinyatakan lulus, tentunya mahasiswa akan mulai magang atau kuliah di perguruan tinggi lain atau prodi lain, mungkin akan dilakukan refresh atau apa oleh pengajar dan juga dosen pembimbingnya. Proses penilaian tentunya dilakukan oleh dosen pembimbing yang dilakukan bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari PT penerima atau juga dari prodi penerima. Dan mahasiswa tentunya akan mendapatkan nilai dari perguruan tinggi atau prodi lain atau industri, dan juga kalau memang dia magang di industri sangat dimungkinkan bisa mendapatkan sertifikat magang. Tentunya harus selanjutnya akan dilakukan konversi nilai dan pengakuan oleh SKS, karena dosennya memang sudah terlibat dari awal sampai pelaksanaannya, maka dia bisa melakukan konversi nilai pengakuan SKS, ya, berapa SKS yang bisa diakui. Tentunya nilai tersebut diinput dalam KHS dan semuanya nantinya tentunya pada akhirnya dilaporkan ke PDDG. Siapa yang melakukan? Tentunya adalah perguruan tinggi asal di mana mahasiswa itu kuliah sebelumnya. Jadi yang melaporkan adalah PT asal, ya, perguruan tinggi asal yang melaporkan ke PDDikti. Ya, lanjut. Bagaimana proses Merdeka Belajar semasa pandemi? Jadi tentunya pembelajaran dilakukan di rumah selama pandemi dan juga dapat dilakukan diwujudkan dalam pembelajaran daring dari kampus sendiri maupun dari kampus lain. Dan juga bisa dilakukan juga dengan proyek mandiri, dengan diantaranya adalah pengembangan alat kesehatan, kajian pandemik, kajian respon sosial ekonomi, dan juga program relawan kemanusiaan atau juga penelitian bersama dosen atau peneliti. Jadi ini yang bisa dilakukan juga pada saat masa pandemi ini. Selanjutnya juga lanjut, Mas. Ini adalah sarana untuk pembelajaran daring yang memang sudah bisa diakses oleh siapapun, baik mahasiswa maupun dosen, baik itu dari Coursera, Udemy, Edge, atau MOOC, atau Spada, atau UT, semua ini adalah lembaga yang sudah menyiapkan perangkat-perangkat modul-modul pembelajaran daring, dan itu bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen tentunya. Tetapi ya tadi prosedurnya tetap mengikuti seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, lanjut. Program kemanusiaan ini juga sangat mungkin dilakukan pada masa pandemi ini, dan ini sudah dilaksanakan juga, di mana mahasiswa mengikuti menjadi relawan kesehatan, mahasiswa menjadi relawan teknik, mahasiswa menjadi relawan sosial, dan juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan semasa dan juga KKN masa pandemi. Dan ini sudah diakomodir oleh Kementerian untuk kegiatan Merdeka Belajar pada masa pandemi, di mana relawan mahasiswa kesehatan yang kita mengundang seluruh relawan, diberi waktu hanya 3 hari saja, itu sudah terdaftar 15.000 relawan mahasiswa, terutama bidang kesehatan, untuk membantu
masalah COVID-19 ini. Jadi berasal dari bidang-bidang kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, farmasi, kedokteran gigi, kebidanan, vokasi keperawatan, psikolog, dan juga yang lainnya. Dan kegiatan ini juga sudah dilakukan pelatihan berbasis daring selama 3 hari yang dilakukan oleh WHO, Kemenkes, dan juga Ikatan Dokter Spesialis. Bahkan relawan ini juga sudah membantu di berbagai tempat seperti di Wisma Atlet Kemayoran, membantu call center Kemenkes, dan juga disebar ke 6 wilayah IP untuk KIE, promotif dan preventif, tracing, screening, dan sebagainya. Dan semua kegiatan relawan ini diakui SKS-nya. Jadi ini salah satu contoh yang sudah dilakukan. Begitu juga terkait dengan relawan PKM penelitian dan proyek mandiri yang dibimbing oleh dosen. Banyak relawan perang melawan pandemi COVID ini, jadi banyak ribuan mahasiswa yang melakukan kegiatan relawan COVID-19 dan juga mendesinfeksi fasilitas umum, baik itu rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, pasar, maupun terminal, dan juga banyak juga yang membuat disinfektan, hand sanitizer, masker, face shield, dan juga APD, dan sebagainya. Dan juga ada beberapa juga bersama dosen melakukan penelitian dan mengembangkan alat-alat kesehatan, serta penelitian yang relevan. Dan semua kegiatan ini ada kesetaraan SKS-nya yang diakui oleh perguruan tinggi. Itulah hal-hal contoh-contoh yang sudah dilakukan semasa pandemi ini untuk mendorong Merdeka Belajar dan juga banyak peminat-peminat dari mahasiswa ini. Tentunya, Bapak dan Ibu, ilmu adalah amal, kebijakan adalah kebajikan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.